Satu. Dari saya dari kelompok 9 lagi dibuka nih opening sama apa tadi dah. Oke, dari saya Mas Sofian 3118174 serta Adi Nur Rahman 3119147. Dengan materi hadis. Materinya tradisi dorongan menciptakan tradisi baik masyarakat mengikuti tradisi orang tua terdahulu. Ini yang dibuka PPT-nya kali ya Bang ya? Ya, ini lagi proses map. Lagi berat. Iya. Lagi buffer. Oke. Kalau Aini mau bantu nggak apa-apa. Ini saya nggak bisa gerak. Oke. Jadiin Aini dulu ya Bang. Langsung ke pengertian aja kali Bang ya? Ayo antum aja yang bawa. Silakan. Gimana teknisnya terserah. Kamu apa dada paha? Ya Bang. Apaan Gung? Paha-paha lo Belum Gung. saya mulai, saya ingin baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat kabar dari Adi, katanya dia lagi di jalan. Kebetulan saya wakilkan dulu, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang materi hadis, yang dimana pengertian tradisi secara bahasa uruf berasal dari kata arofa dengan masdar al-ma'ruf yang bermakna dikenal. Bisa juga bermakna kebaikan karena lawan kata dari ma'ruf adalah munkar. Uruf adalah apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Terus rambu-rambu berdalil dengan adat. 1. Uruf tidak boleh bertentangan dengan nushus, ijma, dan qiyas syar'i. 2. Harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. 3. Uruf tersebut harus masih tetap eksis, tidak diperkenankan berdalil dengan uruf yang sudah tidak lagi berlaku oleh masyarakat di tempat tersebut. Yang selanjutnya, larangan bertasyabuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oke, terus laisa minna man tasabbaha bighairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2695. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Selanjutnya macam-macam tasabbuh. Tasabbuh dengan orang kafir ada 2 macam. A. Tasabbuh yang diharamkan. B. Tasabbuh yang mubah atau boleh. Oke, selanjutnya udah Bang. Terus, terima kasih. Terus kalau tahu sih Chan. Mungkin ada tambahan dari penyampaian Ini makalah. bingung. Padat sekali ya. baru open ya. Aduh. Langsung gue mau buka ini sih Bang, mau buka makalahnya aja kali ya. Jadi makalahnya sih saya lihat tadi sore lumayan banyak. Udah saya tambahin juga sih tadi makalahnya. Makalahnya nih. Singkat banget. Makalahnya, buka makalahnya aja kali Bang. Zahra Mbak. Oke, siap-siap. Sebentar ya. Oke. Awas kol keciduk kol.
Udah ya? Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan di makalah biar lebih perjelas. Soalnya di PPT agak singkat padat. Dan kayaknya saya juga bacanya kurang apa ya. Jadi ya. Oke, makalahnya lama amat ya. Oh ini. Oke. 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 Bab 2, langsung bab 2 aja ya. Oh ya udah ya. Bab 2, pembahasan. Pengertian tradisi. Seluruh ulama sepakat bahwa dalil syar'i terbagi kepada dua jenis, yakni al-adillah al-mutafaq alaih, dalil-dalil yang disepakati yang terdiri dari 4 hal, yakni Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Kemudian yang kedua, yakni al-adillah al-mukhtalaf fiha, atau dalil-dalil kontroversial yang dipakai oleh satu mazhab dan bisa jadi tidak dipakai oleh mazhab yang lain, atau sama teknisnya namun berbeda penamaannya, yang terdiri dari istisyan, terus istishab, terus syariat orang-orang terdahulu, lalu mazhab para sahabat, uruf atau adat istiadat, maslahat mursalah, dan lain-lain. Oke, terus tidak sedikit dari sejumlah perkara baru yang kita temui di masyarakat, yang mana hal tersebut berdasarkan kebiasaan yang disepakati oleh sebagian besar orang-orang, seperti adat bertukar makanan menjelang bulan Muharram, atau kebiasaan mengaji bergantian selesai sholat tarawih yang biasa dikenal dengan tadarus, hingga adat menggelar kajian dan zikir bersama pada momen-momen besar Islam. Selanjutnya, pengertian uruf. Secara bahasa, uruf berasal dari kata arafah dengan masdar al-ma'ruf yang bermakna dikenal, bisa juga bermakna kebaikan karena lawan kata dari ma'ruf adalah munkar. Kemudian dalam makna istilah, Abdul Wahab Khalaf merangkum sejumlah definisi dari para ulama menjadi al-uruf huwa ma ta'aruf. Kalau misalkan Arabnya kurang atau salah, tolong diperbaiki ya Bang Abang atau Mbak. Oke, al-uruf huwa ma ta'arufun nisa wa syara'u alaih min qawlu au fi'lu au taruk. Ya, kalau misalkan salah maaf ya. Terus uruf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan antara uruf dan adat, kecuali bahwa adat lingkupnya lebih luas daripada uruf yang hanya menekankan pada kebiasaan sebuah komunitas. Nah, selanjutnya, pendapat para ulama terkait kehujahan huruf. Secara garis besar, para ulama sepakat tentang menjadikan huruf sebagai dalil dalam syariat. Namun mereka hanya berbeda dalam menjadikannya dalil yang bisa berdiri sendiri tanpa musyhus atau tidak. 1. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari Hanabilah berpendapat bahwa huruf bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar pada maksud nushus. Mereka berdalil dari surat Al-A'raf ayat 199, di mana dalam kitab Majmu'ah Fawaid Bahiyah dikatakan khazil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Al-A'raf 911. Lalu fal amri bil arfu fil ayati yadalu ala wujubir ruzu'i ila adatin nisa. Wa majir. Nah, yang mana tuh, Bang? Dibenerin. Al-amru bil urfi fil ayati yadullu ala wujub. Al-amru bil tadi apa, Bang? Fil ayati yadullu ala wujubil ruju'i. Bil wujud. Aduh, Abang ada yang baca. Ila adatin nasi.
bi'adatin nasi wa ma ziro ya bang. Wa ma Wa ma ziro jaro wa ma zaro ta'amalahum bihi. ta'amalahum bihi. Wa hadza yadal ya, benar Bang. Wa hadza yadalu ala Wa hadha tabah. yadullu ala Oh, i'tibaril adati abang apal nih, cakep nih. fi syar'i bin nasil ayah. Qala benul faros. Qala benul faris fi kitabuhu ahkamal Quran Ahkamul al-maksud Qur'ani ahkamul Qur'ani al-maksudu biqaulu. Bener Bang ya? biqaulihi Ya, biqaulihi wa amrin wa bil ma'ruf. amrun bil Amrun ma'rufi bil ma'rufi. Ayah. ay al ma'rufi 'inda an-nasi Al-ma'ruf 'alan allazi nasi. yukhalifu syar'i. Oh, cakep Bang. Dari surat Al-Araf 199. Maka perintah dengan huruf dalam hal ini bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran dan apa-apa yang menjadi kebiasaan dalam muamalat mereka. Maka ini secara eksplisit melegitimasi melegitimasi penggunaan huruf sebagai landasan. Kemudian Ibnu Faras dalam kitabnya Ahkamul Quran berkata, maksud dari firman Allah wa'mur bil urfi yakni ma'ruf menurut sebagian banyak orang yang tidak bertentangan dengan syara. Kemudian dengan atsar dari Abdullah bin Mas'ud. Marol muslimun hasana fahuwa indallahi hasan. Wa marahul muslimuna sayyina fahuwa indallahi sayyi. Segala hal yang dianggap oleh kaum muslim sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu adalah baik pula. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal yang sama-sama diketahui oleh muslimin dan dianggap sebagai perkara yang baik, maka dianggap baik dan disetujui pula oleh Allah. Dan apa-apa yang disetujui oleh Allah, maka itu adalah hak dan menjadi hujjah secara dalil, serta dalil. Maka daripada itu ulama Hanafiyah menganggap bahwa ketetapan dengan huruf seperti halnya ketetapan dalam dalil syar'i, dan bahwa hal baik yang menjadi huruf posisinya seperti yang disyaratkan menjadi syarat. 2. Mazhab Syafi'iyah. Huruf bisa menjadi dalil asalkan tetap bersandar kepada prinsip nushuz, ijma, dan qiyas, serta tidak boleh berdiri sendiri. Selanjutnya, rambu-rambu berdalil dengan adat. Ada sejumlah syarat di mana huruf bisa dikategorikan sebagai huruf yang benar untuk dijadikan dalil syariat. 1. Huruf tidak boleh bertentangan dengan nushuz, ijma, dan qiyas syar'i. 2. Harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. 3. Huruf tersebut harus masih tetap eksis, tidak diperkenankan berdalil dengan huruf yang sudah tidak lagi berlaku oleh masyarakat di tempat tersebut. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat luas bisa dijadikan landasan dalam syariat. Seperti halnya mazhab Malikiyah yang tak sedikit berdalil dengan kebiasaan penduduk Madinah dan menjadikannya lebih kuat dari khabar ahad, bahkan mazhab Hanafiyah dalam berdalil dengan istihsan menjadikan adat atau kebiasaan masyarakat lebih kuat posisi dalilnya dibandingkan dengan dalil dari redaksi ayat dan hadis yang berkonotasi umum. Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah, di mana beliau menempatkan huruf sahih sebagai pijakan setelah 4 dalil mutafaq, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, maka secara garis besar para ulama telah sepakat tentang posisi huruf sahih dengan sebagai dalil syar'i. Lantas bagaimana dengan kaidah? Enggak ada ini lagi nih. Al-asli fil ibadatil tahrim ila mada. Bang, saya kurang tahu ini. Ibadatit tahrimi illa ma dalilu ala jawazihi. Wah, Bang cakep nih. Tahfiz. Oke, Bang, makasih, Bang. Hukum asal dari ibadah adalah haram hingga ada dalil yang membolehkannya. Dalam hal ini perlu kita pahami lagi apa itu definisi dari kriteria ibadah.
Dan jika memang ada hal baru dalam ibadah yang muncul dari adat masyarakat, maka tak bisa dipungkiri hal tersebut bisa menjadi dalil atas kebolehannya selama adat yang dipakai sesuai dengan rambu-rambu yang telah disepakati oleh para ulama salaf. Berdasarkan hal inilah muncul kaidah lain dari mazhab Hanafiyah terkait kuatnya adat atau kebiasaan masyarakat yang bisa menjadi dalil juga. Yang telah ditetapkan berdasarkan uruf, sama halnya seperti yang telah ditetapkan berdasarkan nas, Quran dan hadis. B. Larangan bertasyabuh. Secara umum kita dilarang menyerupai mereka dalam hal yang menjadi kekhususan mereka. Penyerupaan ini dikenal dengan istilah tasyabuh. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari bagian mereka. Hadis riwayat Ahmad 2/50 dan Abu Daud nomor 4031. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, laisa mina man tasyabba bighairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2695. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mufrodat. Man, siapa, tasyabah menyerupai kaum atau golongan, laisa bukan macam-macam tasabuh. Macam-macam tasabuh ya. Oke, Bang. Ya. Udah, Kemudian ya. Oke, Bang. Oke. Lanjut, Bang. Ya, tadi kita jelasin ya itu larangan bertasyabuh. Ya. Larangan menyerupai kaum. Ya. Karena di sini kita nggak boleh menyerupai suatu kaum. Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, kita di sini ikut-ikutan pakai almet UIJ. Berarti kan kita termasuk sebagai mahasiswa UIJ, ya kan? Padahal cuma pakai almet doang, ya kan? Kenapa? Karena kita menyerupai mahasiswa UIJ pakai almet. Maka kita bisa dibilang sebagai mahasiswa UIJ karena menyerupai. Begitupun dengan umat Islam. Kita nggak boleh nih, ya kan, menyerupai perilaku orang-orang kafir, ya kan, orang-orang musyrik dan lain sebagainya. Kenapa? Dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan lagi sih ya, emang kita termasuk bagian mereka kalau kita menyerupai mereka, gitu kan? Laisa minna man tasyabbaha bighairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami, gitu kan? Itu kata Nabi itu. Bukan golongan gua kok, lo nggak kayak gua, kata Nabi gitu. Bahasanya. Nah, itu kan tasyabuh, ya kan? Tasyabuh itu menyerupai. Nah, di sini ada macam-macam tasyabuh. Ya, apa aja? Pertama, tasyabuh yang diharamkan, dan kedua, tasyabuh yang dibolehkan. Jadi ada dua ya. Ada yang diharamkan dan ada yang dibolehkan. Lalu, apa sih tasyabuh yang diharamkan? Nah, tasyabuh yang diharamkan ialah segala perbuatan yang menjadi kekhususan ajaran orang kafir. Ya, jadi kita nih umat Islam ngikutin ajaran orang kafir nih. Itu benar-benar haram jelas, ya kan? Masa orang Islam belajar agama kafir? Ya kan, takutnya kita meyakini karena kita menyerupai orang-orang kafir tersebut mempelajari syariatnya mereka. Gitu kan? Yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Ya kan, terkadang ya tasyabuh ini dihukumi sebagai dosa besar, ya memang dosa besar sih sebenarnya, ya kan, bahkan ada yang bisa sampai tingkatannya kafir, ya tuh ente bayangin, ya kan, cuman gara-gara menyerupai itu kaum ente bisa jadi kafir. Masya Allah, nauzubillah min zalik ya. Semoga kita dikuatkan dan istiqomahan keimanan kita, amin. Tasyabuh yang dilakukan bisa jadi karena memang ingin mencocoki ajaran orang kafir, ya kan? Bisa jadi karena dorongan hawa nafsu atau karena syubhat bahwa hal tersebut mendatangi manfaat di dunia dan akhiratnya. Wah, aku pengen coba-coba. Nah, itu hati-hati, ya kan? Takutnya iman ente pada nggak kuat, ente bisa kebawa, gitu. Bagaimana jika melakukannya atas dasar tidak tahu, ya kan? Itu yang enggak lah, nggak dipakai.
Kalau nggak tahu ya nggak ada hukumnya. Nah, di sini yang kedua tasyabuh yang dibolehkan ya kan, adalah segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Tuh. Akan tetapi orang kafir melakukan seperti ini, maka tidak mengapa, gitu kan? Ya kayak contoh nih, misalkan ya orang kafir ya kan berjenggot, ya kan? Lah, gue ngeri nih kalau jenggotnya nanti kayak orang kafir, ya nggak apa-apa gitu kan? Karena kan bukan ajaran umat bukan ajaran dari umat kafir juga gitu kan. Bahkan kita berjenggot pun Nabi pun udah menganjurkan untuk memelihara janggut. Apa sih janggut bahasa Arabnya? Saya lupa. Oke, Nabi juga nyuruh tuh untuk memelihara janggut ya. Ya Koh ya, bener ya Koh? Nah, di sini ya kan tadi kan ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Nah, dibolehkan ini ya kan ada syarat-syaratnya juga nih. Nggak sembarangan ente bisa ikut-ikutan aja, nggak sembarangan. Ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syaratnya apa aja tuh? Ya kan yang pertama ya kan yang ditiru bukan syariat agama orang kafir. Bukan syariatnya yang ditiru. Itu boleh. Yang kedua, yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Tuh. Kayak misalkan dalam rangka penghormatan maka disyariatkan sujud, ya kan kita nggak boleh nih sujud sama makhluk, nggak boleh, ya kan kita cukup hanya sekedar nunduk aja tuh. Bahkan ada yang menjelaskan jangan sampai ruku tuh, kita nggak boleh tuh ruku sama makhluk tuh, apalagi sujud, ya kan. Nah di sini makanya kita nggak boleh ngikutin golongan mereka gitu kan. Syaratnya yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Nah, yang ketiga, syariat menjelaskan bolehnya bersesuaian dalam perbuatan tersebut. Namun khusus untuk amalan tersebut saja, seperti misalnya orang dahulu ya, umat Yahudi melaksanakan puasa Asyura, umat Islam pun juga melakukan puasa Asyura, cuman nggak cuman Asyuranya aja tuh diselisihi atau diikuti puasa di hari ke-9. Ya, udah sih itu aja 3 kan. Ini untuk yang 4, 5, 6 diralat ya, dihapus. Mohon maaf. Ya mungkin itu aja sih dari kita, dari kami kelompok 9. Barangkali mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin memberi pertanyaan, silakan. Ya, kita buka dulu ya. Sesi pertama kita buka 2 pertanyaan. Monggo, dipersilakan. Bang Adi, saya mau bertanya. Ya, monggo silakan. Saya Siti Rahayu 3119/12. Saya ingin bertanya. Jadi ketika bulan kemarin kan Natal ya? Ya, betul. Sedangkan saya bekerja sebagai retail. Di sana harus menggunakan musik. Musiknya itu musik Natal. Apakah saya termasuk sebagai kaumnya gitu? Padahal saya juga tidak mau jika memang itu perusahaan saya. Hanya itu saja yang bisa saya tanyakan, Bang Adi. Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan disimpan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke, saya mau nanya Bang Adi. Oke, Sofian. Saudara siapa nih? Oh, Salman. Monggo silakan. Tentang tasyabuh tadi menyerupai. Iya. Apakah di sini ada bilangannya gitu? Maksud menyerupai ini mungkin dalam berkehidupan kita pernah sekali menyerupai atau bilangannya sekali kita lakukan hal tersebut kita sudah termasuk, atau mungkin yang maksud menyerupai ini sudah menjadi adat kebiasaan kita gitu. Jadi yang dimaksud seperti apa? Terus selanjutnya seputar mungkin ya dari kan sering kita dengar mungkin seputar tasyabuh, mungkin lilin ya ketika kita ketika mungkin ada yang ulang tahun, kemudian mungkin kalau yang biasa pramuka di situ ada yang api-api itu ya di bagian-bagian itu. Nah, itu kan mungkin di sisi lain beranggapan
ini agak sedikit berseberangan ya. Kita kontekskan situ sebagai langkah penyemangat gitu. Mungkin Po paham lah ketika lagi ajang pramuka, kemudian biasanya lagi persami dan lain sebagainya, itu biasanya ada ya di bagian akhir itu semacam lagi bara api di akhir itu. Nah, di situ kan kita bagaimana batasan konteks kita menjadi penyemangat, kemudian konteks lainnya sebagai kita malah menyerupai dengan syariat atau keagamaan dari agama yang lain gitu. Mungkin bisa dipaparkan itu batasan-batasannya. Oke, siap. Dua dulu pertanyaannya kita tampung. Ya, di sini pertanyaannya yang pertama tentang bagaimana pas hari Natal gitu ya. Pas hari Natal terus dengerin musik. Ya. Ini pertanyaan dari saudari Siti Rahayu. Bagaimana pas hari Natal ya? Dulu pas kemarin tuh hari Natal. Nah, disuguhin musik-musik Natal tuh kan. Haleluya dan lain-lain dah ya kan disuguhinnya. Nah, bagaimana di situ ketika kita menikmati, mendengar, apakah kita termasuk sebagai tasyabah, ya kan, tasyabuh, menyerupai orang-orang tersebut. Tradisi-tradisi mereka kita serupai gitu. Mungkin dari teman-teman yang hadir di layar ini barangkali mempunyai jawaban. Kita beri kesempatan. Ya, mungkin Bang Ilyas, gimana tanggapan Bang Ilyas? Boleh dibantu untuk memberi masukannya, pendapatnya? Iya, nih udah siap-siap Bang Ilyas. Gimana Bang Ilyas? Kalau menurut kalimat tasyabuh, kita lihat dulu konteksnya dulu dari ayat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang saya pernah baca, bentar, mohon maaf, saya pakai headset dulu ya. Ya, silakan Bapak Ilyas. Mungkin sambil nunggu, barangkali ada yang lain dari Monik, coba barangkali punya masukan juga, Mbak Monik. Ya, gimana Mbak Monik? Ada? Ya, Bang Adi. Ada masukannya? Ya, di sini bagaimana ketika hari Natal yang kita dengar musiknya tuh, bagaimana menurut Mbak Monik? Kira-kira? Kok nyengir? Ya, di Bang Ilyas sudah siap nih kayaknya nih. Gimana Bang Ilyas? Tadi pertanyaan siapa tadi? Tadi dari Siti Rahayu. Nah, ini lihat konteks ayat itunya dulu, hadisnya dulu. Kan kita lihat tentang penafsiran ulama tentang hadis yang mentas syabah biqaumin fahuwa minhum. Jadi kata man, ulama antara ulama klasik dan ulama kontemporer itu berselisih paham gitu. Maksudnya perbedaan pendapat mereka yang pertama antara ulama klasik bahwa man di sini itu beliau mengharamkan seluruhnya khusus untuk orang Islam gitu kan, untuk orang Islam apapun kegiatan yang dilakukan selain syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. yang berada di Al-Quran, ulama klasik itu mengatakan haram hukumnya. Sedangkan ada beberapa ulama kontemporer mengatakan boleh dengan syarat kita mengikuti mereka, tapi kita tidak sampai
mengikuti ajaran-ajaran mereka gitu. Contohnya peraturan tadi kan tentang peraturan kerja kan, ini menurut ulama kontemporer sebagian kalau itu dikarenakan karena hukumnya darurat gitu kan, darurat karena itu dalam konteks Natal, tapi dia hatinya tetap gitu kan, tetap beriman, itu boleh asalkan dia tidak mengikuti perayaannya tersebut gitu. Kalau itu dibebankan, tapi ada sebagian ulama kontemporer katakan tidak boleh sama sekali gitu, sama dengan ulama klasik gitu. Oke, Bang Ilyas. Mungkin Ya. jadi cukup lah ya. Insya Allah dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hal tersebut yang dirasakan oleh Siti Rahayu ya, fenomena tersebut mungkin ya lumrah-lumrah aja, boleh-boleh aja kan, asalkan kita tidak mengikuti apa yang diajarkan, apa yang disyariatkan oleh golongan mereka. Ya begitu ya Bang Ilyas ya, kurang lebih jawabannya ya. Iya, itu kalau menurut pribadi saya mengacu pada ulama klasik ini, walaupun dia dalam konteksnya dalam itu ya saya tetap nggak mau ngikuti gitu, walaupun dipaksa, emang konsekuensinya pasti akan kena SP lah atau apalah gitu kan. Nah, betul. Oke. Tapi kan itu Ya gimana untuk kita kan bisa berargumentasi ke pimpinan bahwa apakah ada cara lain gitu selain memakai kostum itu tersebut gitu. Itu aja, kalau nggak ada kita mengacu pada ulama kontemporer yang memperbolehkan dengan syarat tidak boleh mengikuti gitu. Itu saja. Oke. Terima kasih Bang Ilyas atas jawabannya. Mudah-mudahan diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Bang Ilyas jawabannya. Ya, gimana untuk Saudari Siti Rahayu? Udah sangat jelas jawabannya. Terima kasih banyak. Jelas, mungkin nanti bisa terima kasih ke Bang Ilyas yang telah membantu jawab dasar pemikirannya beliau. Kita lanjut ke soal berikutnya dari Saudara Salman Al-Farisi. Nah, di sini mungkin inti dari pertanyaan beliau itu kan takaran ya, Man ya. Takaran orang bisa dibilang menyerupai agama mereka itu sebagaimana sih? Apakah cepat sekali kita ngelakuin ataukah emang kita kebiasaan ngelakuin ya? Seperti itu ya, Man ya? Yaps, gitu. Itu pertanyaannya kayak begitu, Saudara. Barangkali ada yang teman-teman bisa ngebantu, Chandra. Boleh, kayaknya dia udah siapin jawaban nih, Chandra. Silakan, Chandra. Jangan malu-malu dibuka suaranya. Ya, boleh dipersilakan untuk membuka sound. Alhamdulillah. Silakan. Bismillah ya, ini dengan saya yang keterbatasan ilmu juga. Kalau menurut saya berkaitan dengan tasyabuh itu apakah mesti berapa kali sih? Kalau menurut saya dengan kalimatnya saja yaitu menyerupai. Artinya nggak mesti berapa kali. Ketika kita memulai saja sudah menyerupai, maka itu sudah dapat dikategorikan menyerupai suatu kaum. Nggak mesti menunggu harus 2 kali, harus 3 kali. Sedangkan kalimatnya pun tidak menjelaskan kan apa dibolehkan sekali masih dibolehkan, 2 kali masih dibolehkan, enggak begitu. Tapi man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, ketika kita sudah memulai menyerupai, maka itulah kita dikatakan menyerupai suatu kaum. Mungkin itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Ya, oke, bisa dimengerti ya, Taman ya. Mungkin maksud Chandra di sini itu sebagai makna satu ya, Chan ya. Itu bukan tasniyah maupun jamak ya kan, tasyabbah ya kan. Jadi cuman satu pekerjaan aja gitu kan, nggak menggunakan makna yang sering atau bahkan udah jadi kebiasaan, enggak. Jadi sekali kita mengikuti ya perihal apa yang dilakukan oleh orang kafir, ya maka kita kayak mereka gitu. Matasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari golongan itu. Mungkin seperti itu, Man ya, jawabannya. Jadi nggak ada takaran, Man.
Ya kan, mau dia sekali kayak mau dia kebiasaan kayak pokoknya ketika dia meniru maka dia kayak begitu. Ya, itu jawaban yang pertamanya tuh Salman tuh. Ada lagi nih pertanyaan keduanya, ya kan? Nah, terus bagaimana nih? Ya kan, misalkan ya kan kita orang masih kayak memakai kayak tiup lilin, api unggun, ya kan, dan notabene itu kan perihal-perihal suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apakah hal tersebut ketika kita melakukan sama kayak orang-orang kafir gitu? Ya, silakan untuk saudara Naga Kunadi, kayaknya udah mempersiapkan jawaban nih. Monggo silakan Bapak. Ya, tapi perlu dipahami ya, di situ kan konteks, ada yang berkonteks, maksudnya konteks isinya buat penyemangat, ya kan, terutama tadi api unggut ketika perayaan pramuka, seperti itu. Ada batasan-batasannya kah? Ya, nih Bapak Naga Kunadi udah menyiapkan jawaban nih. Oke, silakan Bapak. Kita beri waktu untuk memberi masukannya. Iya. Untuk pertanyaan Salman mungkin agak perlu di pengkajiannya, perlu di ini lagi kayaknya ya. Soalnya untuk definisinya itu tentu sangat luas ya. Cuma saya berkesimpulan tasyabuh itu lebih kepada dalam hal-hal yang bersifat syariat, bersifat akidah gitu ya, yang bersifat yang bersifat usul gitu, yang prinsip gitu. Tapi untuk hal-hal yang tidak prinsip mungkin tidak bisa digolongkan tasyabuh ya. Misalnya tadi mungkin kalau pas lagi pramuka terus ada api unggun gitu ya. Walaupun mungkin ada unsur-unsur zaman dulunya ada unsur-unsur jahiliyahnya gitu ya. Misalnya ini pernah saya alami sendiri. Misalnya istri saya kan orang Jawa. Waktu mau lahiran itu istri saya anak saya itu lahirannya di kampung. Nah, ketika akekahan itu pakai tradisi-tradisi Jawa gitu. Ya saya pikir, wah ini saya ngikutin tradisi Jawa nih. Apakah hadis ini berlaku gitu? Man tasyabba alal qaumin fahuwa minhu. Apakah nanti saya juga jadi orang Jawa? Tapi ternyata begitu sampai Jakarta, saya tetap orang Cina lagi gitu. Ternyata itu hal-hal yang jadi tasyabuh itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya syariat atau akidah. Ya. Tapi untuk hal-hal yang tidak prinsip mungkin tidak bisa dikatakan tasyabuh gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya. Ya, terima kasih untuk Bapak. Saya sedikit boleh nambahin nggak? Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkaitan dengan tasyabuh ini ya, kalau menurut saya itu adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan dengan sengaja, maksudnya gitu. Misalkan sesuatu perbuatan itu kita lakukan dengan tidak sengaja, kalau menurut Ane berdasar pelajaran yang pernah Ane pelajari gitu, maka itu dibolehkan. Seperti kisah sahabat Amr bin Yasir ketika dipaksa untuk melakukan menyembah Lata, Mana dan Uzza gitu. Dimana ketika itu orang tuanya, ibu dan ayahnya dipaksa untuk menyembahnya gitu. Untuk meninggalkan Tuhannya ini yaitu Allah. Tapi kedua orang tuanya ini tetap istiqomah dengan mempertahankan akidahnya yaitu cukup menyembah Allah. Akhirnya keduanya pun mati gitu kan. Lalu Amr bin Yasir ini karena tidak tahan dengan melihat siksaan itu, dia terpaksa melakukan mengucapkan bahwa dia mengakui Tuhan Lata, Mana dan Uzza itu. Nah, kemudian beliau itu mengadukan kepada Rasulullah dengan kejadian tersebut. Maka turunlah ayat, saya lupa ayatnya itu apa. Dan yang paling penting itu apa? Bahwa yang dilakukan oleh Amr bin Yasir itu diperbolehkan gitu. Bahkan Rasulullah menyatakan jika demikian terjadi lagi, ucapkan lagi seperti itu. Yang artinya kita mengucapkan gitu, tapi tidak dengan keimanan dengan hati gitu, hanya sekedar ucapan karena keterpaksaan gitu. Mungkin kalau misalnya itu kita lakukan gitu, tidak dengan
meyakini bahwa hal itu bagian dari agama kita dan kita pun melakukannya karena merupakan perintah tugas atau kerjaan gitu. Kalau menurut saya itu masih dibolehkan selama kita tidak menikmati bahkan tidak meyakini hal tersebut gitu. Mungkin begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Tadi seputar Amr bin Yasir lebih kena di poin pertanyaan Siti Rahayu kali ya. Maksudnya yang tadi Ya. sudah disampaikan gitu. Ya, mungkin ke situ ya, itu benar. Jadi ketika ya, hal tersebut kita tidak menikmati, tidak merasakan ya dari hal tersebut, ya insya Allah nggak berpengaruh gitu ya. Hanya by lisan aja gitu kan, nggak berpengaruh ke hati. Aku sayang kamu, cuman hatinya ya bodo amat. Nah, seperti itulah kurang lebih. Saudara Adi, boleh sedikit Ya, sedikit sharing gitu ya. Oh boleh. Okay. Tadi kan Koko bilang tidak berkaitan dengan syariat gitu ya. Mungkin, tapi kan di sini kaum Majusi itu kurang lebih ya hampir mirip gitu. Dia tapi menyembah api gitu kan. Cuman konteksnya aja yang biasa dilakukan ketika pelakuan api unggun kayak gitu. Nah kemudian tadi yang disampaikan oleh Chandra. Nah, selama tidak mengimani, tapi kan di sini kan panitianya juga umat Islam. Kemudian dan ini juga menjadi sebuah kebiasaan, bahkan hampir di setiap kepramukaan seperti itu. Gitu. Dan itu mungkin bisa sedikit dijabarkan seperti gimana gitu. Jadi kalau seputar syariat kan, kaum Majusi itu syariatnya seperti itu juga. Maksudnya menyembah api gitu. Kan menyerupai. Kira-kira mungkin ada sedikit ditambahkan gitu. Saya juga masih belum ada gambaran. Makasih. Oh gitu. Iya. Oke, berarti kan di sini konteksnya kan api unggun itu kan orang Majusi pun menyembah api gitu kan bahasanya kan. Nah, kalau di sini kita main api, kita bisa dibilang sebagai kayak orang Majusi, ya kan, bermain api unggun gitu kan. Mungkin ya kalau masukan dari saya tuh di sini kan kalau orang Majusi ketika menyembah api dia ada ritual-ritual tertentunya gitu loh. Ada ya apa ya? Bukan ada ritual, pasti mempunyai ritual-ritual tertentu gitu kan. Berhubung saya juga bukan orang Majusi gitu kan, jadi saya belum pernah nyobain ritualnya kayak gimana gitu. Nah, kalau di sini kita kan kayak misalkan anak pramuka, kita lagi jambore, camping ceria dan lain sebagainya. Mungkin kan api unggun itu kita gunakan untuk ya kayak bakar ubi, bakar singkong, atau menghangatkan badan gitu kan. Di sini kita nggak menyolek sedikit pun kesyariatannya gitu kan. Paling kita colek buat Bismillahirrahmanirrahim, nyalain api nih biar aku bakar. Ya, paling gitu doang gitu. Bahkan di sini kita nggak ada untuk meyakini menyembahkan gitu kan. Begitu. Bahkan kalau kita lebih lebar lagi, lebih ngejauhin lagi, kita di sini nggak bisa mengatakan api itu pasti panas. Kita nggak boleh mengatakan api itu panas. Kalau kita jauh lebar-lebar membahas tentang kesyariatan ketauhidan ya. Saya pernah baca tuh begitu. Jadi kita nggak boleh meyakini api itu panas. Api itu pasti ngebakar, nggak boleh. Gitu kan. Karena itu sama aja apa ya? Menyalahkan apa gitu loh. Pokoknya kita nggak boleh meyakini kalau api itu bisa ngebakar dan pasti ngebakar, nggak boleh. Kenapa? Karena ada api yang nggak ngebakar. Api yang ketika waktu itu ngebakar Nabi Ibrahim ya kan, itu api panas, cuman kan nggak kebakar. Makanya yang namanya api nggak pasti panas gitu kan. Nah mungkin segitu Pan tambahan dari Boleh saya saya. bantu jawab? Nah boleh, silakan. Mungkin kalau yang waktu pas jambore Siapa itu, nih? Oh Sirai, ayo Sirai. ya, Silakan. iya selagi niatnya bukan untuk menyembah api sih sepertinya nggak termasuk ya, nggak termasuk orang Majusi. Dan itu pun dengan pramuka misalkan jambore kan malam-malam gitu ya, bareng-bareng biasanya itu malah mempererat persaudaraan antara teman-teman, malah menimbulkan kerjasama gitu. Jadi selagi niat kita bukan untuk menyembah api ya berarti itu kita tidak mengikuti Majusi. Dan kalau yang untuk tiup lilin pas ulang tahun sih saya juga kurang setuju. Karena memang Islam tidak mensyariatkan kita untuk berdoa sebelum
tiup lilin. Mungkin itu lebih ke orang Nasrani atau Yahudi. Jadi lebih baik sih kita tidak usah ikut-ikutan tiup lilin sebelum berdoa dan ulang tahun. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Bang Adi, boleh dilanjut? Ya, terima kasih Saudari Siti Rahayu. Oke, teman-teman, ya kan. Karena berhubung malam ini kan yang maju 2 kelompok, ya. Takutnya nggak kebagian waktunya habis sama kelompok saya aja gitu kan. Ya mungkin hanya inilah ya yang bisa kami sampaikan, saya dan Ahmad Sofyan. Apabila ada salah-salah kata maupun tingkah laku dan perbuatan, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilanjut ke pemateri setelahnya.